Anda menyaksikan dialog spesial 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama saya Ayu Rahmawati. Pemerintahan Jokowi menitik beratkan infrastruktur dan juga investasi sejak awal kepemimpinannya. Infrastruktur dinilai bisa mempermudah distribusi orang, barang, dan jasa sekaligus menekan ongkos. Transportasi menjadi lebih efisien dan inilah yang membuat pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan menjadi masif. Presiden Jokowi bahkan dianugerahi sebagai Bapak Infrastruktur oleh Gapemsi. Infrastruktur di luar Jawa, daerah 3T tertinggal, terdepan dan juga terluar menjadi fokus termasuk pada proyeksi maritim di tanah air. Dan dalam diskusi malam hari ini telah hadir melalui sambungan virtual ada dua orang narasumber. Yang pertama ada Mbak Esther Sri Astuti atau Mbak Esa, Direktur Program Indef. Selamat malam Mbak Esa. Selamat malam Mbak Ayu. Oke, baik, dan kita juga akan masih menunggu narasumber kita yang kedua, ada Bapak Endra S. Atmawijaya, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sebentar lagi akan bergabung juga bersama kami di sini. Baik, saya ke Mbak Esa terlebih dahulu. Selamat malam Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Ayu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Esa telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Mbak Esa, kalau kita membicarakan mengenai infrastruktur, kita mengetahui salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya adalah tentang infrastruktur, terutama di daerah-daerah 3T. Apa kemudian pendapat dari Mbak Esa dari sisi ekonomi tentang pembangunan infrastruktur yang telah berjalan masif selama 10 tahun ke belakang? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Kalau menurut saya ya pembangunan infrastruktur di masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini cukup masif ya. Kita lihat bahwa pembangunan infrastruktur ini tercatat dalam World Competitiveness. Ranking kita itu naik dari 34 menjadi 27. Artinya daya saing kita itu meningkat karena adanya pembangunan infrastruktur yang masif itu. Nah, selain itu juga kemanfaatan dari infrastruktur itu tidak hanya bisa dinikmati oleh rakyat ya, tetapi juga bisa memberikan ya sebagai driver dari pertumbuhan ekonomi. Karena dari infrastruktur itu seperti pembangunan transportasi ya, jalan, kemudian memberikan konektivitas ya antar daerah sehingga yang tadinya distribusi barang itu terkendala karena kondisi jalan yang misalnya tidak nyambung itu menjadi nyambung gitu. Dan di sisi lain juga ada beberapa pembangunan infrastruktur ya, baik dari sisi fasilitas publik, misalnya dari stasiun ya, jadi lebih bagus, kemudian bandara gitu ya, dan seterusnya. Itu menurut saya salah satu sisi positif ya capaian dari Presiden Jokowi. Oke, bagaimana kemudian nantinya masyarakat bisa memanfaatkan infrastruktur ini Mbak dalam sisi perekonomian? Apakah sudah ada terlihat dari 10 tahun ke belakang infrastruktur ini bisa memberikan dampak signifikan untuk pertumbuhan ekonomi? Ya, contoh kecil misalnya untuk jalan tol ya dari Jakarta Semarang yang saya sendiri juga menjadi penikmat ya dari jalan tol dari Jakarta Semarang, Semarang Jakarta. Kalau dulu saya menempuh jaraknya itu 500 km Jakarta Semarang itu saya tempuh dengan 12 jam ya kalau tidak macet. Tapi sekarang dengan adanya jalan tol dari Jakarta Semarang, Semarang Jakarta, itu saya bisa tempuh 5 jam. Plus 1 jam mungkin untuk taking rest ya. Jadi untuk di rest area 1 jam. Jadi totally ya hanya 6 jam gitu. Nah, sehingga ini membuat transportasi ya dari lebih lancar, masyarakat itu bisa memberikan satu menggunakan ya jalan tersebut. Nah, kemudian di sisi lain
ada rest area juga gitu. Nah, UMKM yang ada di jalan pesisir itu juga bisa memanfaatkan ya, karena mereka ditampung di dalam rest area tersebut. Dan tentunya adanya jalan tol tersebut, maka baik transportasi maupun logistik ya, pengiriman barang itu jadi lebih lancar. Mungkin ya 1 hari maksimal 3 hari itu kalau pengiriman barang dari Jakarta ke Semarang itu bisa lebih cepat. Itu saja Oke, sih Mbak Ayu oke. yang Jadi saya memang rasakan ya. jadi memang pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi ini rasanya sudah bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat umum ya Mbak Esa ya sekarang. Iya betul. Hmm. Ya waktu itu saya juga sampaikan ke Presiden Jokowi juga bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur ini ya khususnya untuk jalan tol saya menggunakan dan saya mengatakan berterima kasih ya kepada Presiden Jokowi terkait hal itu ya. Oke. Itu saja sih Mbak. Oke, Mbak Esa, kalau kami ingin lebih jauh melihatnya, kalau Pak Jokowi sendiri, Mbak, oke. Sebelum saya berlanjut ke Mbak Esa, saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Endra sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Pak Endra, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam para pemirsa CNN Baik. dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Endra. Ini kita berterima kasih atas waktu dan juga kesempatannya di sela-sela kesibukannya telah bergabung bersama kami. Pak Endra, kalau kita membicarakan mengenai infrastruktur yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ke belakang, 2 periode sudah sangat fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Mungkin bisa di-share Pak kepada kami dan juga pemirsa CNN Indonesia bagaimana kemudian cerita sukses dan juga dampak dari infrastruktur terutama di luar Jawa Pak bagi bisnis dan juga perekonomian masyarakat lokal. Baik, terima kasih. Tentunya kalau dari Kementerian PPR kami menjalankan visi Bapak Presiden Joko Widodo dan tentunya juga dalam 2 kabinet pemerintahan, Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju, kita diberikan mandat untuk membangun infrastruktur penunjang ketahanan pangan, kemudian infrastruktur konektivitas, dan juga infrastruktur untuk peningkatan kualitas permukiman. Saya kira untuk ketahanan pangan kita membangun 61 bendungan, di mana 53 bendungan ini sudah kita selesaikan hingga akhir tahun 2024. Nanti 8 bendungan lainnya sebagai tampungan air itu akan kita selesaikan di semester 1 2025. Nah, untuk keberadaan bendungan ini tentunya memberikan dampak yang signifikan untuk menjamin pasokan air bagi sawah-sawah irigasi kita. Nah, ini sepanjang tahun yang tadinya hanya bisa tanam 1 kali padi, 1 kali palawija, kita bisa tanam 2 sampai 3 kali padi ya. Tentunya ini dari sisi produktivitas lebih baik dan juga lebih memberikan jaminan stabilitas ketersediaan pangan kita. Memang kita terlihat banyak membangun bendungan, tapi sebetulnya kalau dilihat dari rasio layanan air terhadap sawah irigasi kita ini masih cukup minim ya. Kita baru punya 20% dari sawah irigasi kita yang dijamin pasokannya sepanjang tahun. Artinya 80% sawah-sawah kita itu masih mengandalkan tanda hujan. Kalau ada air dia bisa tanam, kalau nggak ada air ya dia harus tanam palawija, dan sisa waktu 3 bulan, 4 bulan lainnya itu harus idle. Nah, ini yang kita harus lakukan ke depan, nambah lagi bendungan yang jumlahnya secara konsisten harus kita bangun terus. Kemudian untuk infrastruktur konektivitas, terutama untuk jalan nasional kita membangun 6.000 kilo. Ini banyak di luar Jawa seperti tadi ditanyakan. Itu di Trans Papua, perbatasan Papua, kemudian Trans Kalimantan, perbatasan Kalimantan, termasuk di Jalan Pansela Jawa, dan di NTT, itu perbatasan NTT ya. Nah, itu 6.000 kilo itu tentunya 2 kali lipat lebih banyak dari jalan tol kita. Jalan tol kita dari target 2.700 yang kita bisa selesaikan sampai tahun 2024 sepanjang 2.432 kilo,
di mana setengahnya hampir 1.200 kilo itu ada di Sumatera, membentuk backbone baru. Artinya kita tahu bahwa daya dukung Jawa ini kan semakin terbatas, kita perlu tumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru, epicentrum untuk economic growth, yang tentunya ini juga kita letakkan di luar Pulau Jawa, apakah itu di Sumatera, di Kalimantan, dengan IKN-nya, dan seterusnya. Saya kira kita sudah berada dalam track yang betul untuk pengembangan wilayah. Kemudian juga kita di bidang peningkatan kualitas permukiman, kita memenuhi target-target SDG, yaitu untuk 93% masyarakat itu sudah menikmati layanan air bersih yang baik, begitu. Sementara untuk sanitasinya 82%. Tentunya masih ada 18%, 17% yang masih membuang sampah seperti di jamban-jamban di tepi sungai, tapi ini jumlahnya sudah sangat berkurang dibanding dulu. Dan ini memberikan dampak yang signifikan untuk kualitas sungai-sungai kita yang sudah lebih baik ya dalam hal pencemaran. Nah, yang penting sebetulnya kalau untuk konektivitas ini yang kita bisa lihat ya, untuk infrastruktur konektivitas adalah kita tidak melihat lagi seperti 10-15 tahun yang lalu adanya antrian panjang menuju Tanjung Priuk ya, Neraka Pantura, Neraka Priuk. Nah, ini kita alhamdulillah tidak kita lihat lagi di media-media massa, artinya sistem logistik kita lebih baik. Dan juga kalau kita melihat dampak-dampak pembangunan infrastruktur, ini kan daya saing kita juga semakin baik ya untuk investasi. Itu kalau tahun 2017 kita masih di ranking 47 secara nasional, World Competitiveness Ranking Index ya. World Competitiveness Index. Nah, sekarang kita di tahun 2024 sudah ada di ranking 27. Kemudian juga kalau kita melihat angka kemiskinan, artinya infrastruktur ini kan berkontribusi terhadap kemiskinan, itu dari 11,25% ya di 2014, ini kita bisa turunkan menjadi 9% di 2024. Pertumbuhan ekonomi juga saya kira ada kontribusi dari infrastruktur development ya, saya kira itu 10% kontribusi kita terhadap pembentukan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Dan ini saya kira dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, itu di kisaran 5% ya, 4,9% sampai 5% selama 10 tahun terakhir. Saya kira itu juga sedikit banyak karena pengaruh infrastruktur yang lebih efisien dan juga infrastruktur yang lebih lengkap di berbagai wilayah. Dan tentunya juga satu lagi, angka inflasi juga akan terjaga. Ini juga karena pengaruh infrastruktur yang tadi saya katakan, bahwa arus logistik kita itu bisa lebih lancar dari pusat-pusat produksi ke pusat-pusat pemasaran. Saya kira inflasi terjaga ya di level yang cukup stabil, itu kira-kira 3 sampai 3,5% per tahun. Saya kira itu satu hal yang bisa kita jadikan beberapa indikator bahwa infrastruktur sudah memperlihatkan dampaknya. Nah, ini yang saya kira ke depan kita perlu tambah lagi, kita perlu bangun banyak infrastruktur. Supaya apa? Karena kita ini terlihat membangun banyak, tapi sebetulnya masih kurang. Stok infrastruktur kita ini masih terbatas, terutama di luar Jawa. Makanya kita perlu sentuh kawasan 3T, pulau-pulau terluar, terisolir ya, terdepan. Kemudian juga kita perlu sentuh pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, termasuk IKN ya. Saya kira itu satu visi jangka panjang yang kita perlu lanjutkan. Oke, jadi untuk pemerataan infrastruktur itu menjadi visi jangka panjang untuk pemerintahan ya Pak ya. Pak Endra, tadi Anda telah menyebutkan daerah-daerah yang terkena atau sudah dibangun infrastrukturnya. Bisa Anda informasikan Pak kepada masyarakat, daerah mana saja di luar Jawa yang menjadi fokus sekaligus menjadi prioritas plus apa saja produknya nantinya Pak? Ya, saya kira kalau berbicara di luar Pulau Jawa ini kan memang visi Pak Presiden Jokowi pada awal pemerintahan Kabinet Kerja, beliau mencanangkan yang disebut dengan membangun dari pinggiran. Jadi membangun dari pinggiran ini memberikan makna bahwa kita memang tidak hanya mementingkan pertumbuhan tapi pemerataan. Di mana saja itu ya di pusat-pusat kita membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, misalkan di kawasan perbatasan yang selama ini memang tidak tersentuh oleh pembangunan. Saya kira perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, kemudian di Nusa Tenggara Timur,
di Papua ya, itu totalnya ada 15 pusat pertumbuhan baru yang memang bisa kita gunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan. Mhm. Kemudian juga di pulau-pulau tadi ya, pulau-pulau terluar ya, misalkan di Miangas, di Tidore, di Pulau Nias ya, kemudian di banyak pulau-pulau kecil lainnya, ini juga kita sentuh dengan pembangunan yang sifatnya pemerataan tadi, terutama air dan jalan. Kemudian juga kita bangun infrastruktur kerakyatan itu, pasar, itu ada 60-an lebih ya pasar tradisional yang kita bangun selama 10 tahun terakhir. Saya kira itu juga di kota-kota yang selama ini di luar Pulau Jawa lebih banyak, termasuk tadi yang kami sampaikan di Bendungan, itu seperti NTT yang kita tahu masalahnya air, itu kita berikan 6 bendungan ya untuk bisa dimanfaatkan untuk lebih memberikan harapan bagi masyarakat NTT punya satu sistem produksi yang lebih baik gitu, terutama di sektor pangan. Saya kira itu adalah bukti komitmen bahwa pemerintah tidak mengkonsentrasikan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa saja. Ya. Kalau Jawa ini bisa diserahkan kepada mekanisme swasta ya, KPBU atau investasi, tapi di luar Jawa ini kan masih dengan sentuhan APBN. Nah, APBN kita bisa kita konsentrasikan di luar Pulau Jawa seperti itu. Oke, baik. Jadi memang pembangunan di daerah-daerah luar Pulau Jawa, terutama 3T ini produknya bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dari daerah-daerah tersebut. Baik, pemirsa, kita masih akan berbincang dengan Pak Endra dan juga Mbak Esa, tapi kita harus jeda sejenak terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia, Dialog Spesial 10 tahun pemerintahan Jokowi. Terima kasih Anda masih bersama kami di diskusi 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang infrastruktur dan juga investasi. Saya masih ditemani melalui sambungan virtual bersama Pak Endra S. Atmawijaya dan juga ada Mbak Esther Sri Astuti atau Mbak Esa. Saya ingin kembali melanjutkan perbincangan kita. Saya pertama-tama ingin ke Pak Endra terlebih dahulu. Pak Endra, kalau penjelasan Anda sebelum break tadi, Anda mengatakan bahwa nyaris semua daerah sebenarnya sudah tersentuh infrastruktur dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apakah ada daerah-daerah yang masih memerlukan percepatan? Di mana saja itu, Pak? Ya, kembali kepada pernyataan kami sebelumnya bahwa membangun infrastruktur ini sebuah upaya yang berkelanjutan, artinya tidak cukup hanya dalam 1-2 periode pemerintahan. Ini kan akumulasi dari apa yang sudah dimulai dari zaman Pak Presiden Soekarno, Soeharto, dan seterusnya sampai Pak Presiden Jokowi. Saya kira kenapa demikian, karena 2 hal. Pertama, pertumbuhan penduduk juga terus meningkat, semua membutuhkan infrastruktur, dan yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Jadi peningkatan kesejahteraan juga memberikan dampak peningkatan layanan, artinya level of service-nya juga meningkat. Yang tadinya kita tidak perlu MRT, sekarang kita perlu MRT. Tadinya kita tidak perlu tol, sekarang kita perlu tol. Tadinya kita hanya cukup dengan sumur pompa, sekarang harus dengan jaringan perpipaan. Jadi ada 2 hal itu saya kira yang membuat infrastruktur ini tidak pernah berhenti kalau memang kita ingin mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045. Jadi saya kira kalau ditanya daerah mana yang membutuhkan lagi sentuhan pembangunan infrastruktur, seluruh Indonesia. Tapi bisa kami lebih spesifik bahwa Jawa ini kan daya dukungnya sudah terbatas. Kita tidak punya ruang tumbuh yang banyak di Jawa. Kita hanya bisa mengintensifkan lahan-lahan pertanian kita. Kita juga bisa membangun kawasan industri yang tidak mengeksploitasi sumber daya. Jadi lebih ke arah hilirisasi. Tapi sebetulnya di luar Jawa ruang-ruang tumbuh itu lebih besar
di mana kita masih bisa menggunakan sumber daya alam sebagai potensi untuk pembangunan wilayah kita. Jadi saya kira jawaban saya itu bahwa ke depan memang kita masih perlu banyak bendungan, terutama di NTT ya, kita bangun 7 tapi masih banyak yang kurang kalau kita kaitkan dengan kebutuhan masyarakat tentang air ya, juga tentang dukungan untuk pariwisata seperti di Labuan Bajo itu kan sekarang sudah sangat berubah, yang tadinya kawasan nelayan kecil tiba-tiba menjadi kawasan destinasi wisata skala internasional untuk MICE ya, untuk meeting, insentif, untuk convention dan exhibition ataupun meetings. Saya kira ini juga menandakan bahwa infrastruktur bertumbuh sesuai dengan masyarakat. Jadi saya kira kebutuhan itu terus berkembang. Labuan Bajo kan terus kita tambah ya infrastrukturnya supaya bisa mengakomodasi kebutuhan pariwisata. NTT sangat banyak butuh bendungan untuk tujuan wisata terutama yang memang sudah given dari Tuhan ya. Saya kira itu dengan sentuhan sedikit itu bisa seperti Labuan Bajo, bisa lebih cepat bertumbuh naik kelas seperti itu. Oke, kebutuhan infrastruktur terus meningkat di setiap periodenya dan ini pasti adalah sesuatu yang jangka panjang begitu ya Pak Endra, supaya nanti harus tetap dilanjutkan di masa kepemimpinan di pemerintahan selanjutnya. Saya ingin ke Mbak Esa. Mbak Esa tadi juga menarik, Pak Endra sempat membicarakan masalah hilirisasi. Ini menjadi salah satu program andalan dari Presiden Joko Widodo juga. Membicarakan hilirisasi ini kan berarti harus dari hulu hingga ke hilirnya ya Mbak Esa. Bagaimana kemudian Anda bisa melihat program andalan hilirisasi yang diusung oleh Presiden Joko Widodo ini? Ya, kalau menurut saya hilirisasi ini perlu didorong ya. Kenapa? Karena kita yang tadinya mau mengekspor raw material ya atau mentah, komoditas mentah. Nah ini akan menjadi diolah dulu, kemudian baru diekspor. Artinya ada nilai tambah. Misalnya kita ekspor sekarang rumput laut ya, rumput laut mentah. Padahal kalau hilirisasikan itu harganya bisa 25 kali lipat atau 100 kali lipat gitu. Nah ini yang perlu didorong. Itu sih Mbak. Oke, jadi memang salah satu yang harus didorong adalah hilirisasi ya. Tapi apakah dari 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ini hilirisasinya sudah membantu dari segi perekonomian? Nah, jadi kalau terkait dengan dampak hilirisasi ini dari sisi ekonomi memang membantu ya, ada dampak positif terhadap perekonomian regional. Jadi PDRB di tingkat regional katakanlah itu meningkat. Tetapi dari sisi lingkungan ternyata ada satu pencemaran lingkungan. Nah ini plus minus yang harus dimitigasi ke depannya. Nah itu sih Mbak. Oke, jadi ada plus dan minusnya, tapi memang ini adalah hal yang harus diperhatikan lagi ke depannya. Baik, saya ingin ke Pak Endra. Pak Endra tadi sempat membicarakan masalah ekonomi dan juga anggaran dengan Mbak Esa. Kita mengetahui pembangunan infrastruktur di Indonesia ini pasti memakan anggaran yang besar, tapi juga manfaatnya harus besar untuk masyarakat Indonesia. Kalau dari sisi anggaran, apa yang menjadi catatan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia selama 10 tahun ke belakang? Ya, saya kira satu hal yang penting dari sisi anggaran, bahwa Kementerian PPR ini kan diserahi anggaran yang cukup besar oleh pemerintah ya, oleh Pak Presiden untuk membangun infrastruktur. Itu 1.315 triliun dalam 10 tahun. Dan ini jumlah yang sangat besar yang memang dihimpun dari pajak masyarakat. Nah, tugas kita adalah memastikan bahwa setiap sen yang kita gunakan untuk membangun infrastruktur itu pertama dikelola dengan baik. Tata kelola kita pastikan dari hulu sampai dari mulai perencanaan, kemudian pelelangan, pelaksanaan, sampai pemanfaatannya itu bisa betul-betul optimal. Dan yang kedua, selain tata kelola juga bahwa infrastruktur ini harus memberikan dampak. Nah, dampak ini seperti tadi saya contohkan, dampak yang positif bagi masyarakat, misalkan yang kita lihat terjadi dengan investasi infrastruktur itu memberikan output dan outcome yang luar biasa
untuk wilayah tertentu. Yang tadi saya contohkan Labuan Bajo dari kawasan nelayan kecil dengan sentuhan infrastruktur itu bisa menjadi kawasan yang berskala internasional. Saya kira ini kan sebuah proses naik kelas yang luar biasa dan itu adalah bentuk bahwa infrastruktur memberikan dampak untuk masyarakat dan juga untuk ekonomi kawasan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa infrastruktur juga perlu mengembangkan skema-skema non-APBN. Skema non-APBN ini yang kita bisa gunakan misalkan KPBU ataupun investasi murni. Karena tidak mungkin dengan skema APBN yang bersumber dari pajak pemerintah tadi kita memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang sudah beragam. Ada di beberapa wilayah yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tapi ada di kota-kota besar kita yang sudah pada permintaannya adalah infrastruktur premium. Jadi ini kita dihadapkan pada satu range of level of services yang memang sangat besar. Nah, jadi kita bisa gunakan instrumen APBN untuk pemenuhan kebutuhan dasar tadi ya, misalkan sanitasi, air bersih, jalan nasional. Tapi untuk kebutuhan premium yang memberikan layanan berskala tinggi untuk masyarakat gitu ya, dengan kualitas yang sangat baik, itu bisa kita serahkan pada swasta. Karena ada revenue yang memang bisa dikelola untuk jangka panjang. Dan itu kita berikan konsesi oleh swasta untuk mengelola infrastruktur tersebut, misalkan jalan tol tadi ya, atau air minum. Nah, jadi saya kira 3 hal itu yang menjadi concern kami. Pertama, sekali lagi adalah tata kelolanya, yang kedua harus berdampak, dan ketiga bahwa kita memang harus mencari skema pembiayaan yang bisa menjamin bahwa pembangunan infrastruktur ini memenuhi seluruh harapan masyarakat dari pemenuhan dasar sampai yang pemenuhan yang skala ataupun kualitasnya tinggi seperti itu. Oke, jadi ada 3 hal yang digarisbawahi dari tata kelolanya, dampaknya, dan juga skema pembiayaan. Saya ingin kembali ke Mbak Esa. Mbak Esa, kita masih membicarakan mengenai bagaimana kemudian dampak ekonomi yang bisa diberikan dari hilirisasi. Mbak Esa, kalau kita melihat mungkin beberapa daerah di Indonesia ini sebenarnya potensinya sangat besar ya, terutama daerah-daerah di luar Jawa potensinya luar biasa besar. Dengan hilirisasi yang menjadi salah satu program andalan dari Presiden Joko Widodo, seberapa besar dampak ekonomi yang Anda lihat, Mbak? Ya, kalau dampak ekonominya masih dihitung ya, Mbak. Oke. Jadi karena kita sekarang sekarang sedang melakukan riset tentang hilirisasi industri, tidak hanya di satu sektor, tetapi kita 8 sektor, dan di situ ada 3 komoditas yang kita pilih gitu. Jadi kurang lebih ya sekitar 24 sampai 28 komoditas gitu. Nah, terkait dengan hilirisasi ini yang perlu diberikan catatan adalah bagaimana kita membuat satu ekosistem hilirisasi dari hulu sampai dengan hilir, sehingga hilirisasi itu tidak hanya bisa dioptimalkan tetapi juga diakselerasi gitu. Oke. Artinya dari rantai pasoknya, kalau kita lihat dari satu pohon industri, pasti ada industri mentah ya, yang bahan bakunya, yang mengolah bahan bakunya intermediate sampai dengan industri hilirnya. Nah, namun demikian dari rantai pasok ini tidak semuanya ada ya di Indonesia. Nah, ini yang harus kita upayakan agar semuanya ada. Kalau toh tidak ada, bagaimana caranya industri tersebut bisa produknya bisa diakses oleh Indonesia, sehingga kita bisa menghasilkan ya produk yang berdaya saing tinggi. Artinya produknya itu harganya lebih murah dan tentunya kualitasnya lebih bagus. Nah, ini akan mendorong ekspor Indonesia dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitu, Mbak. Oke, jadi kuncinya salah satunya adalah mengamankan rantai pasoknya ya, Mbak Esa. Saya ingin kembali ke Pak Endra. Pak Endra, masih membicarakan mengenai serapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu yang paling banyak diberitakan juga adalah mega proyek IKN, Pak.
Bagaimana kemudian pemerintah memanage anggaran untuk mega proyek seperti IKN ini? Ya, saya kira kalau untuk IKN, sekali lagi bahwa IKN ini adalah visi besar pemerintah dan rakyat Indonesia untuk keberlanjutan pembangunan ke depan. Jadi memang kita ingin epicentrum dari pertumbuhan itu tidak lagi di Jawa, tapi lebih ke tengah ya, yang artinya ini bisa merepresentasikan bahwa ke depan itu memang Indonesia itu lebih banyak bergantung pada potensi ekonomi di luar Jawa. Nah, sudah dipilih dan ditetapkan itu adalah di Kalimantan Timur. Saya kira apa yang kita lakukan sekarang adalah tahap awal dan memang masih jauh dari kata selesai. Dan kita bisa laporkan pada hari ini bahwa 109 proyek pembangunan infrastruktur sudah masuk yang sumbernya dari APBN nilainya 89 triliun. Sedangkan dari nilai dari yang non APBN artinya ini investasi swasta itu memang sebagian besar itu adalah swasta dalam negeri itu sudah 54 triliun. Jadi saya kira akumulasinya ini kan sudah 144 triliun uang APBN dan juga dari investasi masuk ke IKN. Nah, ini sekali lagi baru kita berbicara tentang kawasan inti pusat pemerintahan yang luasannya kira-kira 2.000 hektar. Sementara kalau kita melihat IKN ini kan visi jangka panjang yang membutuhkan lebih banyak investasi lagi, terutama nanti di kawasan 1B, 1C, itu lebih banyak nanti investasi swasta yang kita harapkan masuk. Jadi pemerintah menyediakan infrastruktur dasarnya, kemudian land development-nya, kawasan yang siap dikembangkan, siap dibangun, nah, kemudian akan diisi persil-persilnya itu oleh swasta. Sektor-sektor yang sudah masuk itu apakah itu kesehatan, ya, logistik, kemudian hotel, ya, amenities di situ sudah mulai masuk, lapangan olahraga, sekolah. Nah, itu saya kira perlu terus dilengkapi untuk memenuhi syarat sebuah kota yang layak huni. Jadi saya kira memang investasi yang masuk ini adalah pemicu untuk investasi berikutnya yang masuk. Dan ke depan tentunya Pak Presiden terpilih sudah memberikan komitmennya untuk terus melanjutkan IKN ini untuk kita fungsikan sebagai ibu kota negara pada saatnya nanti. Pada saatnya sudah siap semua. Oke, baik Pak Endra, berbicara tentang investasi di bidang infrastruktur, apa kemudian yang bisa Bapak share kepada kami, masyarakat Indonesia semuanya tentang investasi di bidang infrastruktur, Pak? Iya, investasi di infrastruktur ini memang investasi yang bisa kita katakan cukup mahal ya. Jadi kita memang sekali lagi membangun jalan, membangun bendungan, membangun jembatan, air minum, perumahan, ya itu memang mahal. Nah, jadi sekali lagi kita perlu pastikan bahwa yang mahal ini harus kita kelola dengan baik, tata kelolanya ya tidak ada leakage di situ, tidak ada uang negara yang sia-sia dari situ. Kemudian dampaknya juga harus immediate dan tentunya kita harus cari investasi yang memang tidak bersumber dari APBN. Jadi itu sebetulnya prinsip-prinsip utamanya. Nah, investasi sebetulnya ini kan perlu strategi khusus. Misalkan untuk perumahan. Perumahan ini kan juga kita melihat di pemerintahan mendatang akan membangun lebih banyak rumah lagi ya untuk menutup backlog kita dan juga untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sehingga tidak ada lagi hunian yang tidak layak huni seperti itu ya. Nah, ini memang butuh strategi pembiayaan yang sifatnya jangka panjang yang kita bisa gunakan dari berbagai skema yang available ya, apakah itu nanti dana-dana yang memang tidak dipakai ya, misalkan endowment fund untuk perumahan ya, atau housing fund gitu. Kalau di water, di sektor air juga ada water fund. Jadi bentuk-bentuk skema pendanaan yang sifatnya inovatif seperti itu memang sangat dibutuhkan. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Esa sekarang. Mbak Esa, kalau kita membicarakan mengenai investasi, infrastruktur ini dalam tanda kutip seperti lokomotifnya investasi di Indonesia begitu ya. Bagaimana Indef bisa melihat hal ini?
Ya, terima kasih Mbak Ayu. Itu pertanyaan sangat menarik ya buat kita. Yang namanya investasi itu harus didukung oleh infrastruktur ya. Tanpa infrastruktur ya investor pasti tidak akan datang gitu. Mhm. Karena buat mereka investor ya itu sangat mahal kalau misalnya mereka mau investasi kemudian harus membangun infrastruktur. Nah, sehingga saya melihat ya ada kebijakan ya dari pemerintah yang akan mendorong investor-investor masuk ke Indonesia, misalnya ke kawasan ekonomi khusus mereka dibebaskan ya pajaknya, ada insentif fiskal misalnya di sana. Nah, eh, adanya pembebasan pajak atau adanya insentif fiskal tersebut diharapkan mereka membangun infrastruktur gitu ya. Tetapi yang terjadi sekarang, infrastruktur dibangun oleh pemerintah dan mereka tetap mendapatkan insentif fiskal. Nah, mungkin ke depannya ini perlu dipikirkan kembali gitu ya. Jangan sampai misalnya kalau memang agreement-nya di awal itu mereka mendapatkan insentif fiskal kemudian harus membangun kebutuhan infrastruktur tersebut, maka ya dilakukan saja gitu. Tetapi kalau misalnya yang membangun infrastruktur pemerintah dan mereka harus membayar pajak ya eh, go ahead aja Hmm. diimplementasikan saja. Karena seperti yang tadi dikatakan Pak Endra bahwa yang namanya pembangunan infrastruktur itu memerlukan biaya yang sangat besar Hmm. sehingga jangan sampai eh, ini menjadi bleeding ya buat Hmm. APBN kita dan tentunya payback periodnya itu juga jangka waktunya sangat panjang gitu. Oke, jadi kaitannya memang sangat erat ya antara infrastruktur dan juga investasi yang menjadi kunci dari investasi yang bisa dihadirkan di Indonesia. Baik, pemirsa, setelah ini kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita bersama Mbak Esa dan juga Pak Endra menuju Indonesia yang terintegrasi lewat pembangunan infrastruktur dan masih akan melanjutkan dialog kita dalam program spesial 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jangan kemana-mana.